Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fir Alansyah. Dan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang keperawatan medikal bedah yang dosen pengampu saya adalah Ibu Isnaniar. Baik, saya akan langsung memaparkan materi yang sudah saya buat dengan susah payah. Di sini adalah materinya. Langsung kita buka saja. Judul dari materi saya adalah gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis pencernaan. Nah, di sini saya adalah Fir Alansyah, D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau, dan saya memiliki moto hidup yaitu tentang think different atau berpikir berbeda. Definisi gangguan kebutuhan nutrisi, kita langsung aja masuk pembahasan ya teman-teman, karena durasi juga. Nah, menurut definisi, gangguan pemenuhan nutrisi itu adalah kayak pemenuhan nutrisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan metabolisme yang dibutuhkan oleh tubuh. Gangguan pemenuhan ini mengganggu pemenuhan nutrisi ini sehingga metabolisme kita tidak terpenuhi. Apabila nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, keadaan individu itu mengalami kekurangan asupan nutrisi dan bisa mempengaruhi kebutuhan metabolisme. Nah, biasanya patologis pertanyaan itu meliputi pada bagian mulut itu adalah ulkus aftosa seperti sariawan, esofagus kayak yaitu hernia esofagus, hernia atau turun berok, lambung, karsinoma lambung, ada usus halus. Di bagian usus halus itu biasanya penyakit ileus obstruksi, dan di bagian usus besar itu adalah Crohn diare sembelit. Maksudnya Crohn diare ataupun sembelit. Nah, sariawan pada bagian mulut atau ulkus aftosa itu belum tahu penyebab aslinya bagaimana. Ada yang bilang sariawan itu disebabkan oleh kurangnya air, kurangnya cairan gitu. Apabila teman-teman sudah mengalami yang namanya sariawan atau ulkus aftosa, teman-teman bisa menggunakan 8 metode ini. Yang pertama, berkumur dengan air garam. Selanjutnya dengan berkumur dengan air campur dengan soda kue. Selanjutnya konsumsi yogurt. Selanjutnya tentang dioleskan minyak kelapa. Selanjutnya dioleskan madu. Selanjutnya bisa dioleskan dengan kunyit dan temuk lawak. Selanjutnya bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi B12. Selanjutnya dan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C tinggi. Dari 8 cara tersebut bisa membantu mengurangi ulkus aftosa, bisa meredakan nyeri dan bisa menyembuhkan. Selanjutnya di bagian esofagus penyakit hernia atau turun berok. Nah, biasanya turun berok itu disebabkan oleh kitanya yang sering mengedan pada bagian perut atau abdomen. Bisa juga karena batuk kronis, karena sering batuk, sehingga menyebabkan lambung itu keluar dari tempat yang seharusnya, seperti gambar yang di atas. Seperti gambar yang di atas tuh, yang healthy, yang seperti ini itu adalah yang normal, dan yang ini adalah yang hiatus hernia. Di bagian sini lambung itu keluar dari jalurnya atau keluar dari hal yang seharusnya. Dan apabila sudah terjadi apabila sudah terkena hiatus hernia esofagus, bisa dilakukan tindakan operasi untuk mengatasinya, begitu. Itu di bagian esofagus. Selanjutnya di bagian lambung, karsinoma lambung, kanker lambung. Biasanya karsinoma lambung atau kanker lambung ini menyerang pria perokok dewasa. Dewasa 2 artinya udah di angka 20 ke atas, 30-an. Riwayat keluarga dewasa 2 itu udah 30 ke atas, teman-teman. Dan biasanya memiliki riwayat keluarga yang sebelumnya juga karsinoma atau kanker pada bagian lambung. Nah, kanker lambung di sini biasanya memiliki di dalam lambung itu seperti tumor nih.
Di sini teman-teman bisa lihat ya tumornya atau benjolan di bagian lambung, dan di di bagian ini disebut dengan karsinoma lambung atau kanker lambung. Maaf ya teman-teman, saya penyampaiannya agak sedikit kurang terbata-bata karena saya masih keadaan belum terlalu fit. Nah, kita lanjut ke materi tentang di bagian usus kecil. Di usus kecil biasanya penyakitnya itu ileus obstruktif atau obstruksi usus. Penyumbatan usus yang terjadi pada usus baik besar maupun usus halus terjadi karena makanan atau tinja tidak dapat bergerak. Biasanya ada tinja yang tersumbat yang harusnya melewati usus gitu. Di sini bisa kita lihat di iskemia jaringan tuh yang ini. Di bagian sini. Normalnya usus itu seperti ini. Dia di bagian sini menjepit-jepit. Tapi di kasus ileus obstruktif ini usus itu terhenti sehingga menyebabkan makanan tidak dapat terdorong ke saluran pencernaan bawah. Nih, dia stuck di sini. Dia nyangkut di sini sehingga menyebabkan penyakit yang namanya ileus obstruktif atau obstruksi usus. Di bagian usus besar itu biasanya pasien itu memiliki Crohn, diare, sembelit, dan wasir. Nah, untuk penyakit Crohn sendiri, penyakit itu adalah penyakit peradangan usus. Yang menahun penyakit Crohn adalah bagian dari kelompok penyakit yang dikenal sebagai radang usus. Nah, di sini kita bisa lihat seharusnya ini tidak ada ya, tapi di Crohn itu di bagian ususnya ada seperti kayak gumpalan baru yang menyebabkan makanan itu bisa tertahan dan tidak slay masuknya ke usus gitu. Di bagian diare, pasien diare itu biasanya ditandai dengan tinja atau feses yang berair saat buang air besar. Penyebab diare itu sendiri diantaranya adalah infeksi virus atau parasit. Nah teman-teman, kalau misalnya ada BAB-nya itu ada cairannya, itu kemungkinan bisa ada karena infeksi virus atau parasit. Nah, di konstipasi atau wasir atau sembelit ditandain dengan kesulitan buang air besar. Jadi teman-teman ini udah kebelet nih, tapi tidak bisa keluar karena tertahan, ada sesuatu yang tertahan. Selanjutnya untuk wasir atau hemoroid. Nah, wasir itu adalah penyakit yang luar biasa sakit karena di bagian anus, sebelum anus, di atas anus, rektum itu memiliki seperti tonjolan merah seperti ini, sehingga pada saat kita membuang air besar karena melewati tempat ini ya, melewati merah-merah ini pada bagian rektum, maka ini sakit sekali teman-teman, dan ini harus segera dioperasi dengan cara hemoroidotomi. Hemoroidotomi itu adalah operasi yang sangat menyakitkan karena pada bagian rektum kita akan dibuka menggunakan tampon, lalu dioperasi untuk diambil si benjolan merah ini agar tidak sakit pada saat BAB. Nah, selanjutnya karena ini adalah dua materi yang berbeda, tapi saya akan menggabungkan menjadi satu, yaitu anamnesa pada gangguan sistem pencernaan. Keluhan utama biasanya nyeri, mual, muntah, kembung, dan sendawa, ketidaknyamanan abdomen, dialami konstipasi. B. Riwayat kesehatan. Sekarang dahulu riwayat penyakit, riwayat penggunaan obat-obatan, riwayat alergi. C. Pemeriksaan fisik, bibir, rongga mulut, lidah dan dasar mulut, pemeriksaan fisik abdomen. Di sini selanjutnya ada konsep dan SOP. Nah, SOP atau Standard Operational Procedures ini untuk pemeriksaan bagian pencernaan. Ada mulut dan faring, ada rektal, ada abdomen. Nah, di bagian
Mohon maaf ya teman-teman, tadi terhenti sebentar. Nah, di bagian abdomen, di bagian pemeriksaan abdomen, di pemeriksaan mulut dan faring, dan bagian rektal, itu semua diatasi di pemeriksaan itu kita menggunakan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Untuk mulut dan faring itu pemeriksaannya inspeksi dan palpasi. Di bagian abdomen kita menggunakan inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Dan di bagian rektal kita menggunakan pemeriksaan inspeksi dan palpasi. Nah, dari pemeriksaan tersebut akan mendapatkan hasil, dan hasil nanti kan kita bisa jadikan materi ya, jadikan bahan pengajian untuk menentukan diagnosa perawatannya. Oke teman-teman, dari materi yang sudah saya paparkan tadi tentang gangguan pencernaan akibat patologis dan anamnesa dan SOP, dan konsep dan SOP, tentunya teman-teman di sini memiliki pertanyaan. Nah, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan komen pertanyaan di bawah. Tanyakan saja apa harus ditanyakan. Nanti saya akan menjawabnya semampu saya. Rangkuman dari materi yang sudah saya paparkan tadi adalah kita semua harus tahu mengenai tentang patologis pencernaan, karena pencernaan itu sendiri halnya setiap hari kita bukan lakukan, maksudnya yang kita butuhkan itu selalu melewati pencernaan mulut, abdomen, faring, rektal. Dari pencernaan tersebut kita harus menjaganya agar tidak terganggu oleh patologis atau patogen lainnya, agar tetap bersih, tetap sehat, dan kitanya sebagai manusia akan tetap bisa hidup dengan normal tanpa ada penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Baik teman-teman, sepertinya sebegitu saja materi yang bisa saya paparkan. Silahkan tanyakan apa saja di kolom komentar. Saya Fir Alansyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.